어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka untuk pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Yang mana saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ketiga yang membahas tentang syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait syarat dan ketentuan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional BPN yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 sebagai instansi yang bertugas dan berwenang untuk mendaftarkan tanah-tanah yang ada di Indonesia. BPN yang memiliki tugas untuk mengolah dan data buku tanah yang berisi daftar bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan. Negara memberikan hak kepada masyarakat untuk menguasai bidang-bidang tanah dengan jalan melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh pengakuan terhadap hak milik atas tanah demi dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan setiap hak atas tanah harus didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Yang mana hak-hak milik atas tanah dilaksanakan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang mana kewajiban bagi pemerintah dan pemegang hak untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana pasal ini meliputi A. Pengukuran, perpetaan, dan pembukaan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah, kemudian selanjutnya itu membahas mengenai dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama adanya pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang keempat, Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Yang kelima yaitu Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari pendaftaran tanah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. Yang mana tujuan dilakukannya pendaftaran tanah sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdapat agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termaksud pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data
yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftarkan. Yang ketiga yaitu untuk terselenggaranya administrasi pertanahan. Kemudian dalam proses pendaftaran tanah itu dibutuhkan beberapa dokumen-dokumen, yang mana dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1997 yaitu yang pertama itu daftar tanah. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang-bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Yang kedua yaitu surat ukur. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Yang ketiga yaitu daftar nama. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai kepemilikan hak milik. Yang keempat yaitu mengenai buku tanah. Buku tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dan menyelenggarakan administrasi pertanahan secara tertib. Dokumen yang terkait yaitu meliputi daftar tanah, surat ukur, daftar nama, dan buku tanah. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi administrasi pertanahan tersebut. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.